Ketika Imam Ar-Razi pernah melakukan kunjungan berjalan ke desa-desa di pinggir Baghdad itu, diikuti oleh murid-muridnya. Lalu yang namanya ulama besar kalau datang ya sama guru, tak kalau datang pemain Makassar di Papua itu ya banyaklah masyarakat yang merindukan beliau yang keluar untuk menyambut kedatangannya. Seperti itulah juga dengan Imam Ar-Razi ini. Nah, berdiri orang di pinggir jalan menyambut kedatangannya. Diiringi oleh banyak orang. Kemudian di belakangnya murid-muridnya. Ada yang menarik di sini. Itu murid-muridnya yang mengikuti beliau semuanya membawa catatan. Kenapa membawa catatan? Karena semua yang keluar dari mulutnya Imam Ar-Razi semuanya ditulis. Karena dianggap tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali itu ada ilmu dan ilmu hikmah. Di semua yang keluar ditulis semua. Kan dianggap semua yang keluar dari mulutnya itu adalah ilmu. Tapi ada seorang imra'atun ajusatun, perempuan yang agak tua, bertanya, ada apa ini? Kenapa banyak orang kumpul-kumpul? Kebetulan ada yang muridnya yang mendengar, bertanya, nenek ini tidak tahu ini Imam Ar-Razi. Ini katanya imam ulama besar Imam Ar-Razi. Inilah katanya imam yang telah menyusun kitab dengan mencantumkan 1000 dalil. 1000 dalil tentang adanya Allah. Lalu nenek itu berkata, nggak tahu siapa punya nenek ini. Mudah ada cucunya di sini. Nenek ini berkata, oh berarti guru itu pasti juga punya 1000 keraguan. Sehingga dia menyusun kitab dengan menulis 1000 dalil-dalil tentang adanya Allah. Berarti guru juga itu punya 1000 keraguan. Makanya Imam Ar-Razi itu disebut sebagai ulama, upakirin pemikir, disebut juga sebagai tokoh ulama keraguan. Setelah sampai di pondoknya, di rumahnya lah, dikasih tahu oleh guru muridnya tadi bahwa guru tadi di dalam perjalanan ada nenek-nenek yang bertanya bahwa siapa itu? Disampaikanlah bahwa itu adalah Imam Ar-Razi. Kemudian disampaikan bahwa dia telah menyusun buku mencantumkan 1000 dalil-dalil tentang adanya Allah. Lalu dia berkata berarti gurumu itu punya juga 1000 keraguan. Apakah Imam Ar-Razi marah? Ternyata beliau tidak marah. Beliau tidak mengatakan agak tulis segitu nenek-nenek itu. Tidak memandang enteng. Tapi lalu dia langsung berdoa, Allahumma imanal hajusati. Ya Allah, berikanlah kepadaku keimanan sama dengan imannya nenek-nenek itu. Berarti diakui. Padahal nenek-nenek ini tidak punya buku akidah, tidak punya buku ilmu kalam, tidak punya buku tauhid. Tapi lalu Imam Ar-Razi mengakui bahwa ya Allah, berikanlah aku iman sama dengan imannya nenek-nenek. Apa artinya? Kita akan mengenal Allah dengan pendekatan tauhid, pendekatan ilmu akidah berdasarkan dalil-dalil. Tapi yang tak kalah pentingnya juga menurut kita ini, menurut yang mempelajari mimpi tasawuf, kita akan mengenal Allah dan mengakui wujud Allah tanpa dalil lagi. Alasannya seperti ini. Kenapa sampai hakim butuh saksi ketika akan memutuskan perkara? Karena boleh jadi ada keraguan. Tapi kalau tidak ada keraguan, maka tidak butuh lagi saksi-saksi.
Maka ketika orang sudah tidak ada ragu tentang wujud Allah lagi, itu berarti tidak butuh lagi hujjah, tidak butuh lagi dalil. Ini bukan berarti mengingkari lagi hadis, bukan berarti mengingkari Al-Quran. Maksudnya karena dia sudah merasakan adanya Allah, maka maksudnya tidak butuh lagi dalil, tidak ada lagi keraguan baginya tentang adanya Allah dengan sifat-sifatnya, yang sempurna dan namanya yang mulia. Makanya saya lihat di sini di dalam kitab ini, nanti kita akan baca, itu pengarang mengatakan bahwa at-tasawwuful amaliyatu tajarrubatun tasriga ila tasawwuki. Tasawuf amali itu adalah merupakan pengalaman, eksperimen yang mengantar atau yang mengantar kamu menuju kepada at-tasawwuf. At-tasawwuf itu rasa. At-tasawwuf itu rasa. Jadi dia merasakan wujud Allah. Wal musyahadah, dan musyahadah, persaksian, kesaksian. Wal wusulu ila sirri sati, kemudian sampai kepada rahasia as-sati, sifatus sat, sampai kepada rahasia sifatus sati. Wal khalafatil alal ardi, dan hakikat kekhalifaan di muka bumi. Jadi menuju kepada as-sauq. Jadi bisa dipahami tadi kalau belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, kita akan mengenal Allah dan mengakui wujud dan kewahdiannya dengan sifat-sifatnya yang lain, dengan berdasarkan dalil, apakah itu dalil nakli atau berdasarkan dalil akli. Tapi kalau dia tasawuf, berusaha untuk sampai kepada Allah, dan kalau sudah sampai kepada Allah, maka tidak perlu lagi tidak perlu lagi petunjuk-petunjuk. Sebagai contoh, kita butuh orang yang mendampingi kita. Umpamanya kita akan melakukan perjalanan ke suatu tempat, ke Makassar umpamanya, ke Markas. Orang pertama baru mau ke sana tentu butuh petunjuk. Paling tidak butuh petunjuk di Google Maps. Paling tidak pokok petunjuk. Tapi kalau sudah sampai di Al-Markas, tentu keyakinannya tentang adanya Masjid Al-Markas sudah hakul yakin, sudah ainul yakin, bukan lagi ilmu yakin. Maka untuk apa lagi pakai Google Maps? Ditutup itu Google Maps, selesai. Tidak butuh wilayah karena sudah sampai. Maka ilmu tasawuf saya lihat mengajarkan kita bagaimana nanti bisa sampai kepada sirri sati, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengakui wujud ada Allah tanpa butuh lagi kepada dalil-dalil atau hujjah-hujjah. Agak sulit memang. Yang kedua sulitnya, untuk belajar tasawuf harus mempelajari juga semua materi-materi akidah itu supaya tidak salah-salah. Harus mempelajari juga dasar-dasar fikih, tohar umpamanya, kemudian sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, terus tasawuf juga ternyata masuk di bidang fikih. Misalnya, sholat ada tasawufnya, puasa juga ada tasawufnya. Kan seperti ini, di dalam fikih kita berbicara tentang tohar umpamanya, berbicara tentang wudu, berbicara tentang sholat, dan seterusnya haji, dan seterusnya puasa, zakat. Ternyata tasawuf masuk juga ke ranah sana, masuk juga ke dalam tohara, masuk juga ke dalam wudu,
masuk juga ke dalam sholat. Kalau dalam fikih hanya mempelajari tentang rukun-rukun wudhu misalnya, dan syarat-syarat wudhu, mempelajari tentang macam-macam air, kemudian yang dipakai untuk bersuci, kalau berbicara tentang wudhu, boleh jadi sebatas itu saja, mengenal rukun-rukun wudhu. Umpamanya dalam versi Syafi'i ada 6, mulai dari niat, kemudian membasuh muka, kemudian mencuci muka, kemudian membasuh kepala, mencuci muka tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, kemudian mencuci kaki, kemudian tertib, selesai, sah. Tapi kalau dibawa ke tasawuf, tidak hanya sampai di sana. Dalam artian muncullah umpamanya pelajaran-pelajaran seperti ini. Kalau kalian ingin khusyuk di dalam sholat, maka mesti sejak berwudu harus sudah khusyuk. Kalau tidak khusyuk ketika berwudu, maka bisa dipastikan tidak akan khusyuk di dalam sholat. Nah, inilah kajian, inilah nanti masuk ke dalam kajian tasawuf. Bagaimana caranya bisa khusyuk di dalam sholat, dimulai khusyuk ketika berwudu. Demikian pula dengan puasa, demikian pula dengan haji, dan seterusnya. Nah, masuk semuanya. Lalu pindah ke akhlak. Akhlak dan adab-adab ternyata dimasuki juga tasawuf. Dimasuki juga tasawuf. Misalnya, saya kasih contoh. Dihikayatkan, ini hikayat ini, bahwa marrat imra'atu ala majlisi qaumin, seorang perempuan melewati suatu majlis kaum ini. Lalu dia bertanya, "Man faqihu minkum?" Siapakah yang faqih di antara kalian? Fa asyaru ila hadin minhum, kemudian dia menunjuk, inilah faqihnya, umpamanya, inilah man makbul. Inilah faqihnya umpamanya. Lalu perempuan ini bertanya, "Baik, kaifa ta'kul wa kaifa tanam?" Bagaimana kamu makan dan bagaimana kamu tidur? Dia pun menjawab, usawi birrahman, agasilu yadaya, saya mencuci tangan, kemudian usawi birrahman, saya baca bismillah untuk makan ini. Kemudian saya memperbaiki cara menyuap, memperkecil, kemudian memperlambat cara mengunyah, kemudian berhenti sebelum kenyang, kemudian membaca alhamdulillah sesudahnya. Baik. Lalu, wa kaifa tanam? Bagaimana cara kamu tidur? Katanya atawaddu, saya dulu berwudu, kemudian staikadu ala jamil aiman, saya baring dengan sisi kanan hadap ke kiblat, kemudian sebelumnya saya berzikir, saya menyebutkan wirid-wirid minal askar dengan sikir-sikir lah, pokok sikir-sikir lah. Dan lain sebagainya, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, ayatul kursi, qul huwallahu ahad, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, dan seterusnya. Kemudian saya tidur. Apa kata perempuan ini? Anta la ta'rifu kaifal akli wa kaifan naum. Kalau seperti itu kan, berarti kamu belum tahu cara tidur dan belum tahu cara makan. Ini tadi Al-Baqir heran dan berkata, idzan kaifal aklu wa kaifal naum ya turah. Kalau seperti itu katanya, bagaimana caranya tidur, makan dan tidur? Saya heran ini. Apa kata perempuan ini? Alla yadkhula batanaka haramun wa kul ma syi'ta. Jangan sampai masuk ke dalam perutmu makanan haram, lalu sesudah itu makanlah sesuai dengan keinginanmu. Betul, sesuai dengan itu yang kamu sebutkan itu. Lalu kaifan naum, bagaimana cara tidur?
Katanya, alla yakuna fi qalbika ghillu ala harim minal mu'minin. Jangan sampai di dalam hatimu ada dendam, ada benci terhadap salah seorang sesama muslim, sesama orang beriman. Sesudah itu, tidurlah sebagaimana yang kamu inginkan. Lalu dia berkata, ma akhbartani bihi fahuwa adabus syai'. Apa yang telah kamu tadi sampaikan kepada aku sebenarnya tidak salah. Tapi itu adabus syai', adab-adab sesuatu. Wa ma akhbartuka bihi, tapi apa yang saya beritakan kepadamu, fahuwa jauharus syai' wa hakikatuhu. Itu adalah permata sesuatu dan hakikat sesuatu. Berarti kita belajar adab-adab, adab makan, adab minum misalnya, bagaimana bisa mempraktekkan tadi itu. Berwuduk sebelum tidur, kemudian membaca zikir, kemudian berbaring ke sebelah utara, menghadap kiblat, meletakkan tangan di bawah. Itu adab-adab. Tapi ketika dimasuki dalam dunia tasawuf, ada yang paling penting lagi adalah jangan sampai kamu tidur lalu membawa dendam. Karena bagaimanapun zikir-zikirmu tapi dalam hatimu ada dendam, itu juga tidak maksimal. Jangan sampai kamu tidur di dalam perutmu ada makanan yang haram. Makanya adab-adab makan, cuci tangan, baca bismillah, kemudian memperbaiki cara menyuap, kemudian memperlunak makanan kemudian telan pelan-pelan, kenyang berhenti sebelum kenyang, membaca alhamdulillah. Itu adab-adab. Tapi itu semuanya tidak ada artinya kalau yang kamu makan itu ada sesuatu yang haram. Nah, itulah hakikat sesuatu. Itulah yang merupakan ranah atau materi-materi dalam pelajaran tasawuf.